kedua. Yang kedua, jangan lupa Alkitab dan persembahannya. Yang ketiga, adik-adik harus diam di tempat dan jangan lari-larian ya. Harus fokus sama ibadah hari ini. Oke. Nah, adik-adik, kita akan memulai saat dulu. Siapkan hati dan pikirannya. Kita saat dulu. Dimulai. Amin. Adik-adik biar lebih semangat, kakak undang untuk bangkit berdiri. Undang wanita. Pasukan Kristus. Siap. Kita mau nyanyi apa? Dengar dia panggil nama saya. Musik apa? Syukur ya Tuhan, karena Engkau masih mengingatkan kami untuk beribadah kepadamu di minggu hari. Tuhan Yesus, kiranya Engkau pimpin Tuhan ibadah pada minggu hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau juga memberkati adik di rumahnya masing-masing Tuhan agar dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dan fokus Tuhan pada setiap nyanyian maupun nanti Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, adik-adik pasti masih pada semangat kan? Kakak mau ngajak adik-adik untuk salam sekolah minggu. Ayo coba ajak papa mamanya, adik kakak, abangnya, atau siapapun yang ada di situ. Kita mau salam sekolah minggu. Oke, sampai mulai salam sekolah minggu kita contohin ya. Salam sekolah minggu. Aku diberkati, kamu diberkati, kita menjadi berkat. Jadi udah pada punya pasangannya belum nih? Sudah ya? Sudah ya? Sudah, yuk Kak. Salam sekolah minggu. Aku diberkati, kamu diberkati.
ujian lagi. Apa itu kita? Kita mengangkat terus ujian, aku mau cinta Yesus. Adik-adik silakan duduk ya. Musik abang. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, karena Engkau adalah Allah kami yang menciptakan kami dan yang telah menebus kami dari dosa dan kematian melalui darah anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Berilah Tuhan kepada kami anak-anak sekolah minggu semangat dan sukacita untuk beribadah, belajar dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah roh Tuhan yang membimbing kami dalam ibadah kami pada hari ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai ayat 50. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu murid-murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikianlah firman Tuhan.
Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus. Dan membawanya pergi. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu. Semoga masih tetap semangat untuk memuji Tuhan dan juga masih tetap semangat untuk belajar di rumah masing-masing. Adik-adik sekolah Minggu, apakah kalian pernah dikhianati oleh orang lain? Atau apakah kalian pernah mengkhianati sahabat kalian? Kalau ada di antara kita yang pernah dikhianati oleh sahabat kita atau orang lain, tentu kita merasa sakit hati dan tentu kita kecewa kepada orang yang telah
mengkhianati kita. Di dalam nats khotbah kita tadi, Yudas mengkhianati Yesus Kristus. Yudas itu adalah salah satu murid dari 12 orang murid Yesus Kristus. Dan satu dari ke-12 murid itu adalah Yudas yang telah mengkhianati Yesus Kristus. Padahal Yesus Kristus itu adalah guru bagi dia. Tetapi Yudas telah dibutakan oleh 30 keping perak yang diberikan oleh imam-imam kepadanya sebagai bayaran kalau dia mau mengkhianati Yesus Kristus. Dan dikatakan tadi di dalam nats khotbah kita, ketika Yudas beserta dengan rombongan imam-imam dan orang-orang lain yang sudah datang membawa pedang dan pentung yang ingin menangkap Tuhan Yesus Kristus, maka Yudas Iskariot tampil di depan. Dia berkata kepada Yesus, "Rabi." Lalu dia mencium Yesus Kristus itu. Dan Yesus pun langsung ditangkap oleh orang banyak itu. Adik-adik sekolah minggu, tentu sangat menyakitkan bagi Yesus apa yang telah dilakukan oleh Yudas Iskariot sebagai murid. Tentu Yesus sebagai guru sangat kecewa melihat apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Hanya dengan bayaran 30 keping perak, dia menyerahkan Yesus Kristus. Dia mengkhianati Yesus Kristus. Apakah memang bagi Yudas Iskariot bahwa uang yang 30 keping perak itu lebih berharga bagi dia, lebih berguna bagi dia daripada Yesus Kristus? Sementara Yesus Kristus itu sudah melakukan banyak kebaikan kepada Yudas, sudah mengajar Yudas, tetapi Yesus hanya mendapatkan pengkhianatan dari Yudas. Adik-adik sekolah minggu, melalui nats khotbah ini kita diingatkan kita harus setia kepada Yesus Kristus. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus selalu setia kepada Yesus Kristus. Di saat kita senang, kita setia kepada Yesus Kristus. Di saat kita susah, kita juga setia kepada Yesus Kristus. Kita jangan hanya setia kepada Yesus Kristus di saat kita senang, bersukacita dan bahagia. Tetapi di saat-saat kita susah dan menderita, itu adalah sebagai ujian pada kesetiaan kita. Apakah kita bisa benar-benar setia kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Jika kita benar-benar setia kepada Yesus Kristus, maka kita tidak akan pernah dibutakan oleh harta dunia ini maupun segala keindahan dan kenikmatan dunia ini. Kita harus punya prinsip dan tekad bahwa Yesus Kristus itu adalah yang utama dan yang terutama bagi kita.
Bagi kita bukan uang, bukan harta, bukan kenikmatan dan keindahan dunia ini yang paling utama dan yang terutama dalam kehidupan kita. Karena semuanya itu akan berlalu. Itu hanya sementara di dunia ini. Tetapi Yesus Kristus itu adalah Tuhan kita yang sudah menciptakan kita, yang sudah memberikan kita kelepasan dari dosa dan kematian. Tentu kita harus tetap setia kepada Yesus Kristus itu. Setia beribadah kepada Yesus Kristus. Setia mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, sekarang kita sedang dalam kondisi menderita karena penyebaran COVID-19. Tetapi situasi yang kita hadapi saat ini itu adalah sebagai ujian kepada kesetiaan kita. Apakah kita mampu setia kepada Yesus Kristus sekalipun kita saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19? Apakah situasi dan kondisi ini membuat iman kita, pengharapan kita menjadi lemah dan akhirnya memilih mengkhianati Yesus Kristus dalam kehidupan kita? Situasi dan kondisi ini adalah ujian bagi iman kita. Tetapi saya percaya kepada adik-adik sekolah minggu bahwa tetaplah bertumbuh di dalam iman dan pengharapan serta bertumbuh di dalam firman Tuhan. Supaya dengan bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan firman Tuhan, kita tetap setia beribadah, menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan pernah hanya karena uang ataupun yang lain-lain yang di dunia ini, kita akhirnya mengkhianati Yesus Kristus itu di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau telah memberikan kami berkat-berkat jasmani dan rohani. Bukan karena kebaikan kami Tuhan, tetapi semata-mata karena kemurahan hati Tuhan bagi kami. Kami juga Tuhan bersyukur karena Engkau selalu setia menyertai dan melindungi kami. Kuatkanlah Tuhan iman dan pengharapan kami agar kami juga menjadi anak-anak-Mu yang selalu setia kepadamu. Biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang tidak dibutakan oleh keindahan dan kenikmatan dunia ini, yang tidak dibutakan oleh harta dunia ini, sehingga kami mengkhianati Yesus dalam kehidupan kami. Dan ampunilah kami Tuhan atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mengumumkan persembahan. Siapa yang persembahannya, dan nanti persembahannya harus ke orang tua atau ke simbol wilayah masing-masing ya adik-adik. Kita menyanyi lagu apa kita penyanyi dari buku ND nomor 178 ayat 1 Roma 7 musik bang. Kita tutup ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.